Yo halo, kali ini ada handphone Nokia jadul tapi versi jaringan CDMA, yaitu Nokia 1508i. Nah, jadi baru kali ini saya cobain handphone CDMA tapi dari merek Nokia, karena sebelum-sebelumnya kan dari merek lokal atau Cina gitu. Handphone ini saya beli lewat toko Pak Edi dengan harga 100.000. Terus kata yang jual ini kondisinya masih baru, original dan bukan refurbish katanya. Tapi kalau lihat dari boxnya sih kurang meyakinkan ya. Tapi kalau emang beneran baru, jadi dapat fosil lagi nih. Ya udahlah, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada kartu garansinya dari Nokia Indonesia. Berarti ini unit resmi lah ya. Dapat kabel data yang udah micro USB nih. Waduh, ini luntur gitu ya warnanya. Dapat charger yang udah nyambung sama kabelnya, micro USB ya. Dan outputnya 5V 0,55 ampere. Terus dapat headset. Waduh, ini kayaknya penutupnya gitu, udah rapuh ya. Saking lamanya nih. Model headsetnya kayak gini. Lah, kok cuma satu? Jadi inget handphone batu bata iCherry C107 ya, yang headsetnya cuma satu kayak gini. Terus ada baterainya dengan tipe BL4C dengan kapasitas 860 mAh. Dan ada buku panduan penggunaannya yang lumayan tebel nih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah yang ada di dalam box dari Nokia 1508i CDMA. Lanjut, cek unitnya. Nah, untuk penampakan handphonenya kayak gini, dapatnya yang warna hitam ya. Dan kalau dilihat-lihat emang mulus sih, bukan kayak bekas pemakaian gitu. Terus masih ada plastiknya nih, seperti biasa, dikletek aja. Di bagian depannya ini ada layar 1,5 inch. Di atasnya ada tulisan Nokia, earpiece, dan bawahnya ini ada keypad alphanumerik. Di sisi kanannya ada lubang speaker, sisi bawahnya ada buat buka back cover dan mikrofon. Kalau di sisi kirinya ada lubang jack audio sama micro USB. Ini sekelas handphone jadul Nokia yang model kayak gini, pakai micro USB udah kerasa oke ya. Terus di sisi atasnya ini cuma ada lubang buat gantungan gitu. Untuk bagian belakangnya di sini agak polos ya, cuma ada tulisan Nokia. Untuk bahannya ini pakai plastik yang finishingnya doff, tapi kalau yang saya rasa ini bukan kayak Nokia biasanya gitu, plastiknya kerasa cukup tipis. Coba buka back covernya. Di sini ada slot buat kartunya yang ukurannya mini, dan ada keterangan model 1508i dengan tipe RM430. Dan ini masih made in China ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Nggak nyala nih. Baterainya kosong banget kali ya, karena belum pernah dipakai. Ya udah deh, di-charge dulu nih. A few moments later. Nah, ini udah saya charge lumayan lama ya, tapi tetap nggak bisa nyala. Mungkin baterainya kali ya yang udah lama kosong, atau gimana dah. Jadi saya coba pakai baterai yang lain, dengan tipe yang sama ya. Oke, coba dinyalain lagi, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Waduh, disuruh masukin kartunya nih. Ya, tipikal handphone jadul sih, kalau nggak pakai kartu itu nggak bisa masuk ke menu. Tapi handphone ini nggak sembarangan bisa pakai kartu zaman sekarang ya, karena handphone ini CDMA, jadi pakai kartu yang jaringannya CDMA juga, yang lama-lama lah. Untungnya saya masih punya nih kartu Asia, bekas review handphone Asia waktu itu. Jadi coba aja deh. Yes, bisa! Dan inilah tampilan awal dari Nokia 1508i. Tapi ini kok layarnya keunguan gitu ya? Waduh, apalagi nih? Ya mungkin ini gara-gara kemakan usia juga kah? Soalnya lihat dari boxnya dan gambar-gambar di internet, handphone ini tuh layarnya udah berwarna loh. Ya udahlah, masih bisa kok, bisa. Ini kelihatan dikit ya. Nokia 1508i merupakan handphone entry level atau memang handphone murah yang dirilis sekitar tahun 2008. Dan karena ini handphone murah, pastinya nggak banyak fitur-fiturnya. Tapi kerennya, handphone ini bisa dihubungkan ke PC pakai kabel data micro USB-nya buat sinkronisasi pakai Nokia PC Suite. Atau ada juga info kalau handphone ini tuh bisa dijadikan modem, walau cuma sebatas 2G aja. Ya udah keren sih waktu itu. Handphone ini berjalan di jaringan CDMA, dan memang menyasar banyak pengguna yang nyari handphone Nokia harga terjangkau. Oh iya, untuk harganya sendiri, handphone ini waktu itu sekitar Rp500.000.
Dan kalau dilihat dari boxnya, ini ada bundling gitu ya dari operator smart. Ada bonus pulsa 360.000 katanya. Wow. Untuk tampilan utamanya kayak gini, jaringannya ini mencari dan sinyalnya lenyap entah kemana. Karena ya jaringan CDMA dan operator yang dipakai ini juga udah nggak ada ya. Jadi mau dicari sampai kapanpun ya nggak bakal ketemu sih. Bikin handphonenya anget aja nih. Untuk icon menunya ini model grid, udah kayak handphone Nokia yang agak modern lah. Dan secara fitur dasarnya ya kayak fitur phone Nokia yang biasanya, ada kontak dan log buat panggilan, tentunya bisa buat SMS juga. Nah, keypadnya ini emang lembut gitu, tapi terlalu mepet, dan agak keras ternyata dipencetnya. Terus walaupun ini termasuk handphone murah, tapi udah ada fitur galeri. Ya masih terbatas juga sih, cuma bisa lihat gambar, dengerin ringtone MIDI, sama rekaman suara aja yang terbatas cuma 3 menit. By the way, untuk memorinya ini bebasnya sekitar 1,2 MB aja. Terus untuk fitur medianya, di sini ada perekam suara sama radio. Dimana untuk pakai radionya, ini harus colok headset ya. Pakai headset yang cuma satu ini. Ya, kalaupun nggak mau denger lewat headset juga masih bisa kok lewat speaker handphonenya. Dipersembahkan PRSSNI Banten. Suarakan. Terus ada agenda atau fitur-fitur lainnya, kayak jam alarm, kalender, kalkulator, timer, dan jam dunia. Untuk permainannya juga ada, cuma agak aneh sih. Kok tumben-tumbenan handphone Nokia model kayak begini nggak ada game ularnya? Ini cuma ada game pertanian yang kayak Tetris tapi nyamain objeknya gitu. Dan nggak kelihatan ya. Sama game balap mobil yang begini aja sih. Nggak rame ya? Oh iya, gamenya ini nggak bisa ditambah lagi ya. Soalnya handphone ini nggak support Java. Terus walaupun handphone ini bisa jadi modem, tapi nggak ada fitur internet atau browser gitu di handphonenya. Hadeh. Sebenarnya handphone Nokia yang CDMA atau GSM ya sama secara penggunaan mah. Cuma emang dari operator jaringannya aja lah yang disesuaikan. Terus biasanya harga handphonenya lebih murah. Dan dari segi kualitasnya agak dikurangin gitu ya kalau menurut saya. Dan kenapa nggak ada game ularnya nih? Tapi setidaknya dulu handphone CDMA bisa jadi alternatif yang mau pakai handphone bermerek tapi dengan budget yang lebih pas-pasan. Oke, jadi itulah handphone Nokia versi CDMA, yaitu Nokia 1508i yang agak kurang hoki sih saya dapetnya. Tapi ya udahlah, silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.